Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 19 dengan judul perikop Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah cukup lama, hampir sore, besoknya adalah persiapan Paskah, hari Sabatnya, persiapan Paskah. Tidak boleh ada orang-orang yang bekerja. Demikian juga mayat-mayat itu tidak boleh, sebab mayat-mayat itu akan menajiskan kesucian Sabat. Sementara ada 3 orang yang disalib. Karena belum mati, mereka mematahkan kaki para orang yang disalib itu, yang sebelah kanan Yesus dan sebelah kirinya. Ini lihat nih, mau dihantam dengan martil, dengan palu besar supaya patah dan mati berdarah ya. Sadis. Jadi orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, karena mereka udah harus persiapan hari Sabat. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, untungnya Yesus sudah mati. Jadi kakinya tidak dipatahkan. Tetapi untuk mengecek bahwa Yesus sudah mati, serdadu ini menikam lambung Yesus, ditikam. Maka mengalirlah darah dan air. Perhatikan ini. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, supaya kita semua percaya bahwa hal ini terjadi sungguh-sungguh, bahwa Yesus benar-benar mati, disalib, dan Yesus nanti benar-benar bangkit. Ya, ini saksinya ya, saksi mata. Nggak asal klaim, ada saksinya. Bagaimana bisa orang bilang itu bukan Yesus yang disalibkan, itu orang yang diserupakan, yang mirip seperti Yesus, diganti? Bagaimana bisa seperti itu? Saksinya banyak. Orang-orang ini mengenal siapa Yesus. Murid-muridnya, ibunya juga hadir menyaksikan. Ya, semua orang perempuan ini juga tahu siapa Yesus. Yesus kan orang yang terkenal, sudah terkenal. Nggak mungkin salah, mereka melihat ini benar Yesus disalibkan. Kok bisa-bisanya ya saat ini sampai orang bilang itu bukan Yesus, itu orang lain yang diserupakan, Yesus diganti. Kok bisa seperti itu ya? Itu ngawur benar ya. Kalau mengutip, itu ngutip yang benar ya. Jangan kemudian diubah-ubah. Udah mengutip diubah-ubah, lalu mengklaim yang diubahnya itu yang benar, sementara yang awalnya malah yang salah, malah yang awalnya yang palsu. Itu ngawur benar ya. Ngawur pol. Lebih bodoh orang yang percaya kepada hal-hal yang ngawur seperti itu.
itu lebih bodoh. Jadi orang pertama yang mengutip dan mengubahnya itu berdosa besar ya. Mengubah sejarah ya, mengubah fakta. Ini saksi mata melihat. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian. Dan kesaksiannya itu benar. Ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Orang jujur sudah mengatakan, mencatat. Dia menyaksikan bahwa itu benar Yesus. Itu bukan orang lain. Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Manusia tidak bisa didamaikan kepada Tuhan selain ada korban dari Tuhan itu sendiri. Saksi mata. Benar Yesus disalib dan benar Yesus mati. Dan ada genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi semua ini sudah tertulis dalam kitab suci ya, di dalam perjanjian lama. Itu semua adalah nubuatan tentang kehadiran Yesus. Setelah Yesus tidak ada yang lain. Ya, kitab suci perjanjian lama itu menubuatkan apa yang terjadi pada Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang setelah itu. Setelah Yesus itu nanti nabi-nabi palsu. Nggak ada lagi Mesias, nggak ada itu. Orang Yahudi masih menantikan Mesias versi mereka. Dan orang-orang lain yang tidak suka dengan Yesus mengklaim mereka punya nabi-nabi yang lain. Kalau mau yang benar, ya ini Yesus sudah selesai, sudah tutupnya. Kalau mau ngutiplah yang benar. Yesus mati disalib. Lalu Yesus bangkit di hari ketiga. Kalau mau ngutip yang benar, sesuai fakta sejarah. Jangan mengubah-ubah, lalu mengklaim sebagai yang benar. Lalu yang sebelumnya dibilang palsu. Itu ngawur, terlalu ngawur. Perjanjian baru, orang Kristen Alkitabnya itu terdiri dari perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama kita mengutip dari kitab sucinya orang Yahudi. Kita kutip plek, sama, tidak diubah-ubah. Bagaimana mungkin orang lain yang mau membuat agama baru lalu mengutip lalu mengubah-ubahnya seenaknya ya? Ngawur. Jadi Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit di hari ketiga. Kenapa harus mati? Harus menebus dosa manusia. Nggak bisa itu, nggak bisa membayar upah dosa. Sudah ditebus, kalau sudah ditebus lalu kita pikul salib kita. Ya, utang sudah dilunasi. Jangan ngutang lagi, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak bisa bangkit lalu mikul salib lagi, lalu mati lagi, lalu bangkit lagi, lalu hidup lagi, lalu mikul salib lagi, lalu mati lagi. Nggak bisa seperti itu. Itu namanya orang nggak tahu diri ya. Kalau meminta Yesus untuk terus-terusan mati bangkit, itu orang nggak tahu diri ya. Sekali sudah cukup Yesus berkorban. Nah sekarang tugas manusia yang sudah ditebusnya untuk mikul salib. Ada bagiannya, masing-masing dapat bagian untuk mikul salib. Yang nggak mau mikul salib nggak bisa mendapatkan keselamatan. Harus mikul salib seperti kata Yesus. Siapa menoleh ke belakang, tidak memikul salibnya, tidak menyangkal dirinya, tidak mengikut aku, tidak layak menjadi muridku, tidak layak menjadi pengikutku ya. Siapa pengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus pergi kemana, kita ikut Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.